Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayanti, NPM 0320010022, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Buton. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu makhluk hidup dan apa itu lingkungan hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dan lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi apa yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Next, yaitu ekosistem. Ekosistem disusun oleh makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup yang ada di dunia memiliki jumlah sangat banyak. Dengan mempermudah pemahaman tentang ekosistem, digunakan berbagai macam istilah sehingga mempermudah mengenai satuan-satuan makhluk hidup dalam ekosistem meliputi individu, populasi, komunitas, lingkungan, dan part 2 guys, yaitu satuan dalam ekosistem. Yang pertama yaitu individu, yang kedua populasi, ketiga komunitas, keempat ekosistem, kelima bioma, dan keenam biosfer. Individu adalah makhluk hidup tunggal dan hidupnya dapat berdiri sendiri. Contohnya seperti tanaman pisang, seekor kera, dan seorang laki-laki. Yang kedua populasi. Populasi adalah sekumpulan individu makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu daerah atau habitat tertentu. Contohnya beberapa ayam di kandang, serumpun padi di sawah, dan sekelompok anak di halaman. Tiga komunitas. Komunitas adalah sekumpulan populasi berbagai jenis makhluk hidup yang hidup bersama di suatu habitat tertentu. Lanjut part 3 guys. Oke, lanjut komunitas. Komunitas adalah sekumpulan populasi berbagai jenis makhluk hidup tertentu. Contohnya populasi katak, ikan, ular, kerbau, dan tanaman padi di sawah membentuk komunitas sawah. Komunitas dan lingkungan tak hidup bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi yang dinamakan ekosistem. Dalam ekosistem terjadi interaksi antara komponen penyusunnya sehingga terbentuk suatu kesatuan fungsional. Keseimbangan ekosistem akan berubah apabila terjadi gangguan pada salah satu komponen penyusunnya. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup dan berpengaruh terhadap makhluk hidup. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan benda tak hidup yang meliputi tanah, batu, air, udara, dan cahaya. Oke, lanjut. Lingkungan benda hidup meliputi semua komponen biotik yang mempengaruhi terhadap makhluk hidup dalam lingkungan itu. Yang kelima, habitat. Habitat adalah setiap makhluk hidup memerlukan tempat untuk kelangsungan hidupnya. Tidak sembarangan tempat dapat digunakan untuk mendukung kelangsungan hidup agar makhluk hidup itu tetap survive. Misalnya, harimau hidup di hutan yang merupakan habitatnya. Jadi lingkungan hidup suatu makhluk hidup disebut habitat. Komponen-komponen pembentuk ekosistem. Komponen-komponen pembentuk ekosistem terdiri dari komponen hidup atau biotik dan komponen tak hidup abiotik. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem disebut ekologi. Komponen biotik dan komponen abiotik berada pada suatu tempat. Oke, part 5 guys. Komponen biotik dan komponen abiotik berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Misalnya, pada suatu ekosistem akuarium, ekosistem ini terdiri atas ikan, tumbuhan air, plankton yang melayang-layang dalam air sebagai komponen biotik. Sedangkan yang termasuk komponen abiotik adalah air, pasir, batu mineral, dan oksigen yang terlarut dalam air. Komponen biotik terdiri atas beberapa bagian, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Dan komponen abiotik terdiri dari cahaya matahari, udara, air, dan suhu.
Komponen abiotik terdiri atas tanah, mineral, keseimbangan ekosistem. Oke, lanjut ya. Macam-macam ekosistem, yaitu ekosistem alamiah dan ekosistem buatan. Ekosistem alamiah adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah sebagai akibat adanya pengaruh dari alam sekitar, contohnya gurun, sungai, danau, dan lain sebagainya. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia, contohnya sawah, ladang, kebun, waduk, dan akuarium. Hubungan antar makhluk hidup. Hubungan antar makhluk hidup sangatlah penting. Setiap makhluk hidup bergantung dengan makhluk hidup lain. Semua makhluk hidup saling membutuhkan. Kehidupan semua makhluk hidup dapat berlangsung karena adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Hubungan antara makhluk hidup terbagi atas 3, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah sebuah interaksi antar dua makhluk hidup yang menguntungkan kedua belah pihak. Part 7 guys. Simbiosis komensalisme, yaitu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Jadi pada simbiosis ini tidak ada dirugikan, tapi hanya ada satu makhluk hidup yang mendapatkan keuntungan dari makhluk hidup yang lainnya. Contoh, tumbuhan epifit seperti lumut, paku-pakuan, dan anggrek. 3. Simbiosis paratisme adalah interaksi antara dua organisme yang satu mendapatkan keuntungan dan organisme lain mendapatkan kerugian. Contoh simbiosis paratisme adalah tali putri dengan inangnya. Tumbuhan tali putri yang berwarna kuning seperti mie tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri karena ia tidak dapat berfotosintesis. Part 8 guys, yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan dalam urutan tertentu. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara sistematis dalam bentuk garis lurus, searah, dan tidak bercabang. Rantai makanan selalu berawal dari produsen dan diakhiri oleh pengurai. Oke, seperti begini contohnya. Ya, seperti di sini ya, kawan-kawan. Oke, next. Dan ini lagi contohnya. Terus ada lagi satu ya seperti ini. Oke, sekarang kita bahas tentang dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem. Pencemaran lingkungan merupakan peristiwa masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, sehingga media yang tercemar mengalami penurunan kualitas dan tidak dapat berfungsi sebagai sedia kala. Oke, lanjut part 9. Oke, kita lanjut ya. Biasanya masalah ini muncul karena aktivitas manusia atau proses alam. Tak hanya mengganggu lingkungan, pencemaran lingkungan juga dapat merugikan makhluk hidup. Jika dibiarkan, polutan yang masuk dapat mengancam beberapa jenis flora dan fauna. Ya, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.